Pemirsa, penyebaran pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan kian masif. Kota Makassar menjadi titik epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Sementara itu, sejumlah instansi pemerintahan di Sulsel memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat virus COVID-19 ini. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Zevanya Sarah di Kota Makassar. Zevanya, selamat siang. Hingga saat ini, berapa jumlah pasien COVID-19 di Sulawesi Selatan? Ya Marvin, selamat siang. Dari data terakhir yang kami dapatkan, hingga sejauh ini sudah ada 168 pasien positif COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan. 23 orang diantaranya ini telah dinyatakan sembuh dan 14 orang lainnya ini dinyatakan meninggal dunia. Sementara untuk pasien dalam pengawasan atau PDP ini berjumlah 346 orang dan untuk orang dalam pemantauan atau OTP ini berjumlah 2.581 orang. Nah, Kota Makassar sendiri ini menjadi titik epicentrum untuk penyebaran virus pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan jumlah pasien positif COVID-19 sebanyak 110 orang. Nah, sejumlah langkah ini pun telah dilakukan oleh pihak pemerintah setempat untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini, salah satunya dengan memberlakukan karantina parsial di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Kecamatan tersebut ini diantaranya meliputi Kecamatan Tamalate, Rapocini, Tamalandrea, dan sejumlah kecamatan lainnya yang memiliki jumlah pasien COVID-19 dengan jumlah yang banyak. Dan meskipun pemberlakuan karantina parsial ini hanya ditetapkan di beberapa wilayah saja, namun suasana dan kondisi Kota Makassar di akhir pekan ini kami pantau sejak pagi tadi nampak lengang dari aktivitas warga, baik yang berkendara maupun yang melakukan aktivitas lainnya. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini juga tidak hentinya menghimbau kepada warga untuk terus melakukan physical distancing dan juga wajib menggunakan masker untuk beraktivitas di rumah sebagai upaya untuk mencegah virus corona ini semakin mewabah di Sulsel. Marvin. Iya, Zevanya, lantas bantuan apa yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada warga terdampak di sana? Ya Marvin, sejumlah bantuan berupa sembako ini telah diberikan kepada beberapa instansi pemerintahan Sulawesi Selatan, baik itu kepada warga yang terdampak ekonominya akibat pandemi virus COVID-19 ini. Seperti yang dilakukan oleh TNI Polri yang membagikan sembako secara bertahap kepada warga di Kota Makassar, dan terdapat 8.000 paket sembako yang dibagikan di 8 kecamatan yang ada di Kota Makassar, dan setiap kecamatan ini mendapatkan 1.000 paket sembako. Dan sembako yang dibagikan ini berupa beras sebanyak 5 kg, minyak goreng, mie instan, dan sabun antiseptik. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari panitia pembagian sembako berikut ini. Penyaluran sembako ini dilaksanakan secara bertahap kepada masyarakat, meliputi 8 kecamatan, di mana setiap kecamatan mendapatkan 1.000 paket. Teknis pembagiannya akan kita kirim ke rumah warga yang berhak. Nanti Babinsa, Babin Kantimas maupun Ketua RW yang ada di wilayah. Sehingga kita berharap bersama bahwa dengan adanya sinergi dari tingkat RT RW, Babin Kantimas dan Babinsa, sasaran yang kita berikan sembako adalah betul-betul masyarakat yang tepat. Sementara itu, di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini pemerintah daerah setempat juga berinisiatif untuk memproduksi APD secara mandiri di posko gugus tugas COVID-19 Lamalaka Kabupaten Bantaeng. Ada APD berupa baju hazmat dan masker. Ini dibuat oleh 24 tenaga kerja dari pemuda-pemudi Bantaeng dan juga ibu-ibu Bayangkari Polres Bantaeng. Selain relawan, Pemda Bantaeng juga ini menggerakkan sejumlah UMKM untuk membuat APD yang nantinya ini dibagikan ke petugas medis, baik itu di rumah sakit maupun puskesmas dan ke daerah lain yang membutuhkan, khususnya rumah sakit rujukan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Demikian Marvin, kembali ke Anda di studio.
Zevanya Sarah, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, sejumlah kasus COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan diduga berasal dari Papua dan Jawa. Lantas bagaimana langkah Satgas Penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan dalam menangani wabah ini? Kita telah terhubung dengan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Selamat siang, Pak Nurdin, sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mas Marvin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Nurdin. Ini bagaimana Pak tanggapan Pak Gubernur mengenai jumlah positif COVID-19 di Sulawesi Selatan? Data terbaru meningkat bahkan melampaui Jawa Tengah dan bahkan 4 klaster penyebaran COVID di Sulsel ini berasal dari sejumlah daerah. Ini bagaimana Pak langkah yang tengah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa menekan penyebaran ini? Ya, terima kasih. Jadi terkait jumlah positif COVID yang terus meningkat di Sulawesi Selatan ini ya, dalam 3 hari ini memang sangat signifikan ya, terkonfirmasi pasien positif itu melonjak dengan tajam sekali. Nah, langkah-langkah yang kita sudah lakukan memang beberapa hari belakangan semua rumah sakit itu menerima pasien COVID-19. Nah, kami baru saja memutuskan kita ciutkan menjadi 4 rumah sakit. 2 rumah sakit yang penderita mungkin positif tapi ringan. Yang kronis itu ada 2 rumah sakit. Nah, yang kedua memang ini salah satu penyebab meningkatnya ini karena local transmission ya. Jadi salah satu penyebabnya ini dari keluarga, dari teman, tetangga, dan sebagainya. Tapi insya Allah, hari ini kami kumpulkan semua camat, ya, lurah, dan berikutnya kita akan kumpulkan RT RW. Kita akan lebih ketat lagi untuk melokalisir daerah-daerah epicentrum penularan. Dikatakan bahwa Kota Makassar merupakan epicentrum yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian juga ada beberapa klaster juga dari penyebaran ini berasal bahkan bukan dari orang ataupun warga di asli sana, tapi justru bahkan warga pendatang yang kemudian beraktivitas dan datang ke sejumlah kota di Sulawesi Selatan. Bagaimana strategi Bapak untuk bisa kemudian benar-benar membatasi atau bahkan juga mungkin untuk berfokus pada menekan dari penyebaran ini Pak di sana? Ya, memang kita ketahui bahwa pertama itu adalah klaster umroh, ya. Yang kedua klaster Raha dan klaster Bogor. Nah, terakhir memang bukan lagi bawaan dari luar, tapi ini adalah local transmission. Nah, oleh karena itu kita akan memaksimalkan peran RT RW, ya, kelurahan untuk kita lakukan daerah-daerah epicentrum penularan ini akan kita lakukan isolasi wilayah ya, tapi dengan skala kecil. Mudah-mudahan ini kan semakin baik. Yang kedua, kita juga akan mewajibkan semua masyarakat Sulawesi Selatan harus pakai masker. Itu paling minimal itu. Karena kalau mereka disiplin menggunakan masker, itu paling minimal mengurangi penularan ya. Dan yang lain memang kita sangat berharap kesadaran masyarakat karena berdiam diri di rumah itu adalah salah satu strategi yang sangat jitu untuk memutus rantai penularan ini. Oleh karena itu kita akan terus berkolaborasi baik pemerintah, TNI dan Polri, tokoh-tokoh agama, alim ulama untuk bersatu untuk meyakinkan masyarakat. Dan saya kira udah banyak langkah-langkah kita sudah lakukan selama ini. Pak Nurdin, singkat saja Pak, ini beberapa hari lalu Bapak sempat mengatakan ada niat mengajukan PSBB dan sedang dikaji. Apakah ini sudah ada perkembangannya Pak dari Sulawesi Selatan sendiri? Jadi saya ingin sampaikan dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, itu epicentrum Makassar, terus tetangga Makassar itu Goa dan Maros. Ya, ini sekarang kita coba lokalisir. Kalau kami memang setelah mempersiapkan ya, tapi itu adalah langkah akhir PSBB itu. Tapi yang lebih utama yang akan kita lakukan adalah pembatasan sosial skala kecil dulu. Jadi lingkup RT RW dulu, karena kita kan sudah punya peta penuh penyebaran ini.
Jadi langkah kita sudah bisa lakukan lebih cepat lagi. Baik, berarti berskala kecil terlebih dahulu sebelum kemudian akan melakukan skenario PSBB ini berarti ya. Terima kasih Pak Nurdin Abdullah untuk waktunya bersama kami di Metro Siang.